Lupi dari SMP Negeri 1 Kudu, CGP Angkatan 10 Kabupaten Jombang. Hari ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi. Dan sekarang saya tidak sendiri, ditemani oleh Bu Deborah. Beliau adalah guru BK di SMP Negeri 1 Kudu. Baik, Bu Deborah, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Alhamdulillah. Bu Deborah, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi yang kita lakukan nanti sebelum panjenengan observasi pelaksanaan pembelajaran di kelas. Jadi tujuan dari supervisi ini sendiri yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses kegiatan belajar mengajar di kelas yang dilakukan oleh Bu Deborah. Baik, tujuan dari pra-observasi itu sendiri yakni sebagai persiapan awal sebelum melakukan proses belajar mengajar di kelas agar KBM yang dilakukan di kelas itu bisa berjalan dengan maksimal. Seperti itu ya Bu Deborah. Nah, untuk percakapan pra-observasi ini sendiri saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Bu Deborah. Sudah siapkah Bu Deborah? Siap. Yang pertama terkait tujuan pembelajaran Bu Deborah. Apa yang ingin dicapai nanti? Tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai? Baik, terima kasih Bu Lupi. Tentunya dalam tujuan pembelajaran ini peserta didik mampu memahami tentang tata krama yang berlaku di masyarakat maupun di sekolah. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah agar murid ini mampu mengetahui, memahami gitu ya, terkait tata krama yang ada di sekolah dan di lingkungan masyarakat. Baik, yang kedua, bagaimana area pengembangan yang ingin panjenengan lakukan Bu Deborah? Untuk area pengembangan sendiri tentunya peserta didik ini nanti diharapkan mampu menampilkan perilaku sosial yang sesuai dengan norma dan juga etika dalam pergaulan, tentunya tentang tata krama. Selain itu nanti juga peserta didik diharapkan mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi area pengembangan yang ingin dilakukan yaitu peserta didik bisa mengaplikasikan terkait tata krama itu di kehidupannya sehari-hari. Seperti itu ya Bu Deborah. Baik, yang ketiga, bagaimana dengan rancangan pembelajaran yang akan panjenengan lakukan? Mungkin terkait dengan strateginya, metode pembelajarannya, ataupun model pembelajaran. Baik Bu Lupi, kalau untuk strategi sendiri saya nanti akan menggunakan strategi klasikal di dalam kelas. Itu saya menerangkan materi tentang tata krama. Rencana metode yang akan saya gunakan nanti setelah saya memberikan materi kepada peserta didik, saya akan mengajak peserta didik untuk membentuk kelompok dan membahas tentang tata krama. Tentunya ada diskusi dan tanya jawab seperti itu. Terkait media yang akan panjenengan terapkan di kelas, bagaimana dengan medianya Bu Deborah yang akan disiapkan nanti? Apakah butuh media yang seperti apa begitu? Untuk medianya sendiri saya punya gambaran, nanti tentunya akan saya menggunakan PowerPoint untuk menerangkan materi. Untuk mendukung PowerPoint itu sendiri agar peserta didik lebih memahami bagaimana tentang tata krama dan pengaplikasiannya, saya juga akan menggunakan media video, di mana media video itu akan memberikan contoh tentang tata krama, tujuan dan pengertian dan sebagainya seperti itu. Jadi media yang akan digunakan nanti ada PowerPoint dan juga video animasi terkait tata krama yang dikurang. Tentang waktunya Bu Deborah, kira-kira kapan akan dilaksanakan? Untuk waktu Bu Lupi, rencana saya pembelajaran ini akan saya lakukan bulan depan. Kemungkinan kalau tidak ada halangan akan saya lakukan pada tanggal sekitar minggu pertama tanggal 5 September 2020. Rencananya seperti itu. Baik, berarti di tanggal itu nanti saya akan menemani Bu Deborah untuk observasi di kelas terkait pembelajaran yang panjenengan lakukan. Jadi nanti saya ikut di kelas melihat jalannya
proses pembelajaran yang panjenengan lakukan. Baik. Gitu ya Bu Deborah. Baik. Kemudian yang terakhir ini, kira-kira apa yang panjenengan dapatkan dari percakapan praobservasi kita kali ini Bu Deborah? Dari percakapan ini saya mendapatkan gambaran Bu Paluti, gambaran tentang apa yang harus saya persiapkan, apa yang harus saya lakukan nanti ketika akan melaksanakan supervisi, tentunya didampingi oleh Ibu. Itu gambarannya, bagaimana apa yang harus saya lakukan. Oke, baik. Saya rasa cukup ya Bu Deborah. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat dan kita bisa ketemu lagi di observasi pembelajaran di kelas bulan depan tanggal 5 September ya Bu Deborah ya. Oke. Demikian percakapan pra-observasi yang kita lakukan. Kedepannya kita akan melakukan observasi di kelas tanggal 5 September. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dan Bu Deborah akan melakukan observasi di kelas. Seperti itu ya Bu Deborah ya. Sudah dipersiapkan ya Bu Deborah ya. Baik, kita akan masuk ke kelas untuk melakukan observasi di kelas. Baik, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat ya. Dan hari ini siapa yang tidak masuk? Adel, Anda kemana? Ya, baik. Hari ini kita akan belajar tentang tata krama dan sopan santun. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, biar lebih semangat, kita speaking sebentar ya. Oke. Ada yang sudah tahu terus semangat? Belum. Ada yang tahu, ada yang belum ya? Pokoknya terus semangat. Seperti itu tapi jauh lebih semangat dari ini. Bisa? Bisa. Kita ulang sekali lagi. Terus semangat. Baik, Bu Deborah ingin tanya, ada yang tahu tata krama? Sopan santun. Boleh angkat tangan kalau ada suara. Apa Alif? Sopan santun. Sopan santun. Yang lainnya tata krama itu apa? Apa? Yang keras. Tata cara untuk menghargai orang yang benar. Itu semuanya jawabannya. Sebelum kita mendalami materi lebih dalam, Bu Deborah ada sedikit video yang kalian simak ya. Baik anak-anak, sebelum kita memahami lebih dalam lagi tentang tata krama, Bu Deborah mempunyai sedikit cuplikan video yang nanti kalian perhatikan ya.
membawa koper, datang membawa koper, lalu melakukan apa tadi? Ada yang bisa merangkum secara singkat? Boleh angkat tangan. Oke, Alim silakan. Baik, Alim, menurut kamu apa? Tidak bisa menghormati Tidak bisa menghormati, tidak bisa menghormati dan egois. Mungkin yang lainnya ada yang bisa menambahkan selain tidak bisa menghormati dan juga egois. Mungkin yang perempuan ada yang bisa merangkum tadi isi videonya itu seperti apa? Tidak ada, cukup. Nah, menurut kalian jika kalian mempunyai teman seperti itu, seperti si gendut tadi bawa koper, suka makan seenaknya, apa yang kalian lakukan? Apa ini sih? Jangan, yang lain masa Alim terus. Jika kalian punya teman seperti itu, apa yang kamu lakukan? Yang tahu belakang kanan. Apa? Menegur. Selain menegur, apa lagi? Menasehatinya. Apa lagi? Memberitahu kalau perilaku itu salah. Baik. Nah, menurut kalian anak tadi sudah mempunyai tata krama atau belum? Nah, baik, kalau gitu tata krama di sini adalah artinya kebiasaan yang lahir dalam hubungan antar manusia. Tata krama yang semula berlaku dalam lingkungan terbatas, lama-kelamaan dapat merambat ke lingkungan yang lebih luas. Tata krama telah menjadi bagian dari pergaulan sehari-hari. Jadi, meskipun kamu dengan teman sebaya, dengan teman sebangku, juga harus mempunyai tata krama. Tata krama tidak berlaku atau hanya berlaku ke orang lebih tua, tapi juga berlaku untuk teman sebaya dan juga untuk anak-anak di bawah umurnya. Jadi tata krama itu dilakukan ke semua orang, tidak hanya yang lebih tua saja, tidak hanya ke orang tua kalian, tidak hanya ke mbah kalian, tidak hanya ke bapak ibu, tapi semua. Bayangkan kalau kamu punya teman yang tidak punya sopan santun, tata krama seperti di video, apakah ada yang mau berteman dengan kalian? Tentunya tidak akan mau berteman dengan kalian. Paham ya? Oke. Nah, di sini ada beberapa macam tata krama. Dari tata krama berkenalan. Ya, bagaimana cara berkenalan pertama kali bertemu dengan orang baru. Dulu waktu kelas 7 ya, waktu kelas
Iki piye? Aku tak tahu nih. Baik anak-anak, sekarang waktunya presentasi. Silakan kelompok siapa yang ingin mempresentasikan hasil kelompoknya? Kelompok saya, Bu. Ayo pokoknya Aksa silakan maju. Aksa, sini, ayo sini, maju di depan, sini. Nah, silakan dijawab pertanyaan nomor 1 terlebih dahulu. Menurut kelompoknya Ansel dan Bibi dan teman-teman, apa yang dimaksud dengan tata krama tadi? Tata krama adalah perilaku sopan santun yang berlaku di masyarakat, baik kepada orang tua maupun teman sebaya. Baik, sekarang silakan dijawab pertanyaan untuk nomor 2. Tata krama ada 4, yaitu 1. Tata krama berbicara, 2. Tata krama berkenalan, 3. Tata krama makan, 4. Tata krama berpenampilan. Terima kasih kelompok, silakan duduk kembali. Baik, materi hari ini kita sudah selesai. Bu Deborah ingin tanya pada hari ini materi kita belajar tentang tata krama. Ada yang bisa merangkumnya? Silakan Alif. Hari ini kita belajar tata krama, sopan santun, dan perilaku di masyarakat. Baik, benar sekali. Hari ini kita belajar bagaimana bersikap sopan tata krama di lingkungan masyarakat, baik dengan orang tua, baik dengan teman sebaya maupun anak di bawah umur. Baik, terima kasih perhatiannya anak-anak. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Retnopalupi, CGP Angkatan 10 dari SMP Negeri 1 Kudu, Kabupaten Jombang. Hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi. Dan kali ini saya ditemani oleh Bu Deborah sebagai uji, kemudian Bu Yuliati selaku pengajar praktik CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Jombang. Baik, yang pertama pada kesempatan kali ini terkait kegiatan pasca observasi. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Deborah sudah tercapai atau perlu ditindaklanjuti, dan juga untuk mengevaluasi apa-apa yang perlu diperbaiki atau ditindaklanjuti. Untuk pertanyaan yang pertama, Bu Deborah, Ibu, bagaimana perasaan panjenengan setelah melakukan proses observasi di kelas yang telah berlangsung? Ya, baik. Awalnya jelas perasaan saya duduk campur aduk ya Bu sebelum pelaksanaan observasi, tapi puji syukur pelaksanaan observasi berjalan dengan lancar sesuai yang sudah direncanakan. Gitu ya, mungkin memang awalnya ada deg-degan gitu ya Bu. Iya. Barangkali bisa diceritakan Bu bagaimana proses berjalannya atau area pengembangan apa yang sudah Ibu lakukan ketika di kelas. Kemudian juga terkait tahapan-tahapan atau langkah-langkah pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas. Baik, tentunya sebelum pelaksanaan pasca observasi saya membuat rencana pelayanan RPP atau RPL. Saya membuat itu terlebih dahulu. Lalu untuk area pengembangan ini saya bagi menjadi dua. Yang pertama tugas perkembangan. Tugas perkembangan sendiri itu berisi tentang mengenal sistem etika dan nilai-nilai bagi pedoman hidup
sebagai pribadi, anggota masyarakat dan anak manusia. Lalu untuk perkembangan selanjutnya saya buat aspek perkembangan yaitu landasan perilaku etis. Baik, apakah dari area pengembangan yang sudah Ibu lakukan tadi kira-kira sudah berhasil atau belum? Barangkali bisa diceritakan. Kalau menurut pribadi saya, pendapat saya sudah sesuai dengan rencana. Ya memang ada sedikit kendala ketika pelaksanaan observasi di kelas. Berarti sudah terencana ya, dia sudah direncanakan dengan baik sesuai dengan RPL yang kira-kira bisa diceritakan Bu, apa tadi panjenengan kan menyebutkan ada kendala ketika proses observasi langsung di kelas ya. Apa saja Bu kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang panjenengan alami di kelas pada waktu observasi di kelas? Hambatan yang saya alami ketika pelaksanaan observasi itu begini Bu Balbi, ada beberapa siswa yang masih belum terlibat dalam pelaksanaan observasi. Artinya ada beberapa siswa yang masih pasif di dalam kelas, masih belum aktif, entah aktif bertanya, aktif membuat tugas dan sebagainya. Itu yang menjadi hambatan saya ketika pelaksanaan observasi. Jadi anak-anak ketika di kelas masih terlihat pasif gitu ya, belum berani untuk mengajukan pertanyaan dan sebagainya. Kira-kira hal itu kan mesti ada penyebabnya ya Bu ya. Kenapa itu bisa terjadi? Kalau dari pendapat saya, mungkin saya pada awal pembentukan kelompok ini kan saya bagi kelompok Bu Balbi di dalam kelas. Mungkin dalam pembagian kelompok itu saya tidak melihat minat siswa atau mungkin gaya belajar siswa. Saya langsung ajak sehingga ada beberapa siswa atau peserta didik yang merasa kurang nyaman, bahkan tidak nyaman, sehingga itu menjadikan mereka pasif di dalam kelas. Kira-kira untuk ini menangani hal tersebut, perencanaan untuk kedepannya supaya hal ini tidak terjadi apa ya Bu? Mungkin dalam pelaksanaan observasi selanjutnya sebelum saya pembentukan kelompok, mungkin saya bisa mengobservasi satu-satu peserta didik saya, mungkin dari minat tadi, gaya belajar tadi, visual, auditorial dan sebagainya. Saya cari dulu, nanti setelah itu saya kelompokkan mana yang gaya belajarnya auditorial, visual dan sebagainya. Mungkin dari situ baru pelaksanaan observasi rencana saya. Jadi panjenengan mengelompokkan terkait minatnya tadi ya dari berdasarkan gaya belajar yang kinestetik, audio, yang visual juga bisa seperti yang dibilang. Kira-kira kapan hal ini bisa dilakukan terkait perubahan yang panjenengan rencanakan untuk kedepannya? Kalau untuk kapan memang jujur saya belum bisa jawab ya Bu Balbi, tapi pasti perbaikan ini akan saya laksanakan segera dalam waktu dekat. Tapi untuk kapannya saya belum bisa merencanakan. Yang penting sudah akan dilaksanakan secepatnya untuk dilakukan. Ini semoga berhasil untuk rencana kedepannya dan membawa manfaat. Terima kasih Bu Dora untuk kegiatan percakapan pasca observasi. Berikutnya dipersilakan untuk Bu Yuli barangkali memberikan refleksi dari kegiatan pasca. Terima kasih. Langsung ke Bu Dora ya. Bagaimana ini perasaannya ketika di pra, kemudian di observasi, sekarang di pasca observasi. Ya tadi Bu jelas dikduk campur aduk ya Bu, karena memang jujur baru istilahnya pertama kali ada pengalaman baru yang saya rasakan. Tapi seperti itu. menarik nggak? Apa membantu nggak dalam Sangat pelaksanaan? membantu, sangat Berarti membantu. tentunya nanti ke depannya akan bermanfaat seperti ini, kegiatan kucing ya seperti ini ketika pembelajarannya. Jangan sudah menyelesaikan atau mencari solusi dari permasalahan yang dibantu dengan bukan Lupi. Nah sekarang bukan Lupi ketika mengobservasi temannya, bagaimana perasaannya? Senang bisa membantu teman sejawat saya. Tentunya buat Untuk kedepannya kan bermanfaat juga bagi ini saya mengeluarkan ilmu yang saya dapatkan dari
subjek ini kemudian bisa bermanfaat untuk rekan sejawat dan untuk semua warga di sekolah. Terima kasih, mungkin hanya itu umpan kalinya. Semoga kegiatan seperti ini tetap dipertahankan jika menghadapi suatu permasalahan. Itu terima kasih. Baik, demikian kegiatan pasca observasi untuk supervisi akademik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.